Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah saya bisa upload video lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang di rumah Aura ya. Oke teman-teman, mengawali video kali ini saya mau masak untuk bekal sekolah anak saya ya. Jadi saya tuh bangunnya kesiangan, makanya saya masaknya tuh masakan yang gampang aja. Di kulkas itu ada tempe, ada kikil 1 bungkus, terus ada tahu. Jadi kali ini saya mau bikin orek tempe dicampur kikil ya teman-teman. Terus nanti cabai hijaunya itu yang banyak. Biasanya kalau masak kikil itu, kalau kikilnya banyak itu nggak saya campurin tempe ya teman-teman. Terus cabai hijaunya yang banyak. Nah untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, cabai hijau lebih banyak daripada cabai merah. Saya hanya menggunakan cabai merahnya itu 2 aja ya. Kemudian nanti juga saya tambahin tomat supaya gizinya itu lebih komplit. Terus warna masakannya juga lebih cantik ya. Nah untuk cabenya itu saya potongnya bundar-bundar seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Biasanya itu kan kalau tumisan sayur itu saya iris cabenya serong ya. Tapi kalau untuk orek saya lebih suka cabai yang bulat-bulat seperti ini. Nah sebelum saya bikin tumisan kikil, saya mau goreng tahu dulu ya. Ini saya beli tahu Cina satu bungkusnya isinya 1. Ini bisa untuk 8 potong ya. Nah ini tahunya udah matang ya teman-teman. Jadi 1 buah tahu Cina itu bisa jadi 8 potong. Tapi karena semalam itu saya goreng tahu masih sisa 3 potong, ya udah saya masukin aja sekalian, saya angetin ya, sayang kalau dibuang. Nah kalau sudah tinggal minyaknya disisihkan, saya ambil sedikit untuk bikin tumis kikilnya ya teman-teman. Kalau udah tinggal dimasukkan aja bawang merah, bawang putih yang udah diiris, ditumis-tumis sampai wangi, sampai agak matang ya. Karena kalau tumisan bumbunya matang itu rasanya lebih enak ya teman-teman. Kalau bumbunya udah matang dan wangi, kemudian masukkan tempe sama kikilnya ya. Jadi ditumis-tumis menggunakan minyak sedikit yang tadi bekas numis bumbu. Jangan dikasih air dulu supaya tempenya itu tidak langu teman-teman. Ditumis-tumis dulu seperti ini sampai tempenya layu. Kemudian tadi itu ada sisaan untuk bumbu tahu, sayang kalau dibuang ya. Kemudian masukkan airnya teman-teman. Airnya terserah mau banyak boleh, sedikit juga boleh. Ini saya agak banyakkan supaya nanti tempe sama kikilnya itu meresap atau bumbunya itu merasuk kayak gitu ya. Kemudian tambahkan gula, teman-teman boleh pakai gula pasir, gula aren, gula jawa, pokoknya bebas. Lalu tambahkan penyedap, tambahkan kecap ya. Saya menggunakan kecap manis yang agak banyak supaya warna oreknya itu menarik teman-teman. Nah kalau sudah agak menyusut kemudian tambahkan cabai berikut sama tomatnya. Kemudian ditumis-tumis sebentar aja, nggak usah lama-lama supaya cabai sama tomatnya itu tetap berwarna cantik seperti ini teman-teman. Ini sudah mateng. Jangan khawatir, cabainya itu pasti mateng kok. Nah ini bekal untuk Detita ya teman-teman. Saya sudah siapin nasinya. Kemudian saya mau masukkan oreknya ke dalam wadah plastik seperti ini. Karena kalau langsung dimasukkan ke dalam wadah itu, saya takutnya nanti kuahnya melebar-melebar. Tapi teman-teman ingat ya, sebaiknya kalau mau masukkan sayur ke dalam plastik itu tunggu sayurnya dingin dulu ya. Karena memang tidak baik ya kalau sayur masih panas dimasukkan ke dalam plastik ya teman-teman. Tapi karena ini terpaksa, Detita buru-buru berangkat, jadi ya udah cukup ini aja, besok-besok nunggu sayurnya dingin. Oke teman-teman, tadi itu saya sudah antar Detita sekolah, kemudian saya mampir warung untuk belanja beberapa bahan masakan ya. Saya beli kerupuk, 1 bungkusnya itu 5.000, kemudian saya beli cabai merah, beli roti. Ini roti kenapa enak banget ya, harganya murah tapi expired date-nya itu kok lama banget. Saya jadi mikir apakah ini aman atau tidak, tapi enak kayak gitu ya. Terus saya juga beli daun pepaya yang sudah direbus, beli
sambal sasetan, kemudian beli bawang merah 1 on. Nah, karena tadi kan saya masaknya hanya orek tempe dicampur kikil sama tahu, tidak ada ijo-ijonya. Saya tuh kepengen makan yang ada ijo-ijonya, karena kalau makan nggak pakai sayuran hijau rasanya ada yang kurang teman-teman. Jadi saya akalin, saya beli lalapan aja. Tadinya mau ngerebus sendiri gitu ya, tapi saya pikir-pikir kepengen daun pepaya gitu. Tapi sebelumnya itu saya cuci dulu daun pepayanya supaya bersih, kemudian saya rebus lagi ya teman-teman, supaya daun pepayanya itu lebih bersih dan lebih empuk. Lanjut, karena cucian piringnya itu sudah banyak banget, sudah menggunung, jadi sambil nunggu daun pepayanya itu empuk, saya cuci piring dulu ya teman-teman. Nah, gimana nih di rumah teman-teman, apakah masih musim hujan atau enggak? Kalau di tempat saya itu setiap hari, hampir setiap hari itu hujan ya, makanya jemurannya itu banyak banget, padahal jemuran saya juga tidak besar ya. Sampai penuh-penuh. Jadi terus terang saya tuh baru pulang dari Jakarta ya teman-teman. Kemarin itu sekitar 10 harian saya ada di Jakarta untuk nemenin kakak saya Om Nam, tapi saya tidak ketemu dengan Pak suami karena beliau sedang ada tugas di Tarakan Kalimantan ya teman-teman. Jadi Pak suami itu base office-nya ada di Jakarta, tapi kadang-kadang dia diperlukan di daerah Kalimantan khususnya atau di Papua gitu. Jadi suka mondar-mandir Jakarta, Kalimantan, Jakarta, Papua gitu teman-teman. Terus pulang ke Purbalengganya itu lebih sering sih sebulan sekali gitu ya. Nah, makanya kalau ada Pak suami itu saya benar-benar fokus quality time, tidak bikin video. Dan kalau di Jakarta pun saya juga tidak bikin video ya kemarin itu karena fokus untuk nemenin kakak ya, kasihan teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini masakan saya kali ini, hanya orek tempe dicampur kikil, kemudian saya rebus daun pepaya yang sudah direbus gitu ya, supaya lebih bersih dan lebih empuk ya teman-teman. Nah, untuk sambalnya itu saya beli sambal saset aja, karena semalam itu saya tidak makan ya, tidak makan sore, tidak makan malam, jadi kelaparan nih pagi-pagi. Jadi saya kepengen sarapan dulu ya teman-teman. Nah, karena saya belum goreng kerupuk, jadi saya makannya itu yang untuk bunyi-bunyi saya pakai peyek rebon. Jadi peyeknya ini alhamdulillah dikasih oleh-oleh sama saudara saya yang waktu itu di Banjarnegara teman-teman, kemarin main di Purbalingga, terus saya dibawain peyek dan ini peyeknya enak banget, renyah banget. Nah, siapa nih yang sama dengan saya kalau makan wajib ada sayuran hijau. Jadi kalau nggak ada sayuran hijau, mau nggak mau ya saya pasti harus ngerebus gitu ya, harus ada lalapannya, minimal timun ya teman-teman. Karena rasanya kalau makan pakai sayuran bawaannya tuh kayak seger ya. Masya Allah, tabarakallah, masakan sederhana seperti ini tapi bagi saya rasanya nikmat banget. Nah, pas saya habis makan, tahu-tahu si anak bontot saya Dudul itu baru pulang dari main. Jadi Dudul itu setiap hari di rumah, cuman kalau pagi sekitar jam 6 itu dia minta keluar. Saya lihat dulu kalau cuacanya cerah, tidak hujan ya saya keluarin ya, karena kalau di rumah terus kan bosan ya teman-teman. Dan langsung aja saya kasih makan karena pasti dia habis main lapar banget. Anak mama, namanya ganggu aja, namanya ganggu aja ya. Gimana pun diganggu terus ya. Iya nak. Ini dulu nih, minum dulu sayang. Ini kenapa nih? Hitam-hitam kenapa ini? Hah? Hitam-hitam kenapa ini? Habis main dari mana? Berantakan banget. Ujuk. Mulak. Endut. Coba nimbang berapa nimbang? Nimbang berapa coba? Diam dulu diam. 4,6. Oke, setelah ngurusin kudul makan, sekarang saya lanjut mau bersihin dapur karena dapurnya itu udah kotor banget ya teman-teman. Kemarin saya tinggal di Jakarta kurang lebih 10 hari itu
pasti tidak dibersihin sama anak saya. Tapi sebelum itu juga sebenarnya saya juga udah lama enggak beres dapur ya. Nah ini saya pengen beresin perintilan dapurnya, karena menurut saya perintilan dapurnya tuh kebanyakan ya. Yang di atas meja dapur ini saya kepengennya tuh lega. Nah ini saya bersihin dulu rak bawangnya ya teman-teman, karena sudah kotor banget, banyak serpihan-serpihan kayak kulit bawang. Terus saya juga mau ganti tisunya. Saya alasin pakai tisu makan ya teman-teman, supaya bawangnya itu nggak langsung ke kayunya gitu ya, takutnya nanti cepet busuk. Nah terus kulit keringnya juga saya kupas-kupas supaya bawang-bawangannya itu bersih gitu teman-teman. Lanjut saya juga mau beresin kayak jar wadah bumbunya. Wadah bumbu yang saya pakai ini dari produknya Green Living ya teman-teman. Ini tuh bagus banget, awet. Kayak jar-jarnya juga tebel banget kacanya teman-teman. Jadi pas saya bersihin kadang suka jatuh, itu nggak pecah ya, alhamdulillah. Terus untuk kayunya ini untuk tempat toples-toplesnya itu juga terbuat dari kayu tapi kayak serat bambu gitu teman-teman, jadinya awet banget ya, kokoh juga. Tapi memang harus rajin dibersihin karena kalau udara lembab itu takutnya nanti banyak jamur gitu teman-teman. Nah untuk toples-toplesnya itu saya bersihin menggunakan lap yang bersih ya teman-teman. Jadi saya itu kalau beberes dapur, bersihin dapur, rak-raknya, terus toples-toplesnya itu saya harus sedia 3 lap ya. Pertama menggunakan tisu kering, terus pakai lap basah, kanebo yang lembab, kemudian lap kering kayak gitu ya. Memang ribet tapi hasilnya benar-benar bersih dan kinclong teman-teman. Nah ini saya rapikan kembali, tadinya mau saya pindah-pindah ya tempatnya, rak bawangnya mau saya geser ke sebelah kompor tapi ternyata kurang cocok ya, jadi seperti semula aja. Nah untuk dindingnya itu saya bersihin juga menggunakan spons yang dibasahin pakai sabun, seperti saya nyuci kompor ya. Supaya kompornya itu kinclong memang harus menggunakan spons pakai cairan pencuci piring supaya hasilnya benar-benar mengkilat ya teman-teman. Karena kalau hanya menggunakan lap yang dibasahin gitu tidak kinclong menurut saya ya. Oke, di bagian atas dapur, meja dapurnya itu udah bersih ya teman-teman. Kemudian lanjut saya mau bersihin di bagian dalam laci kitchen setnya. Ini tuh udah berantakan banget, udah banyak semut juga karena saya benar-benar udah lama banget nggak bersih-bersih ya. Seperti biasa ya teman-teman, ini saya gonta-ganti lap menggunakan lap basah, kemudian disemprot menggunakan cairan pembersih wangi sereh ya. Seperti biasa saya suka banget wangi sereh karena aromanya itu segar, terus bisa menghilangkan semut juga. Kemudian dilap lagi menggunakan lap yang kering. Seribet itu memang ya saya kalau bebersih, tapi hasilnya benar-benar kinclong ya menurut saya. Kemudian di laci di bagian bawah itu mau saya gunakan untuk menyimpan kayak sutil-sutil aja ya teman-teman. Tadinya sutilnya itu di laci di kedua, cuman mau saya pindah bumbu-bumbunya itu di laci yang kedua aja gitu, supaya pas saya masak itu tidak terlalu jongkok-jongkok untuk ngambil bumbunya teman-teman. Nah untuk sutil-sutil itu kan jarang banget saya ambil, paling hanya sekali pas mau masak gitu ya. Jadi saya letakkan di laci di bagian bawah. Tapi sebelumnya saya pindah-pindah dulu. Saya keluarin dulu ya tempatnya ini namanya apa ya, kayak sekat-sekatnya gitu. Tapi semuanya saya bersihin dulu supaya nanti pas naruh spatula itu tempatnya udah wangi gitu ya. Paling tidak mengurangi ada serangga yang masuk. Mumpung lacinya juga dibersihin, saya juga mau ngecek barangkali nanti ada bumbu-bumbu masakan instan yang sudah kadaluarsa. Di sini saya jadi mikir ya, saya kalau belanja bulanan itu kadang-kadang suka kalap kepengen beli bumbu-bumbu instan gitu ya. Padahal jarang banget saya pakai bumbu-bumbu yang instan ya, lebih enak menggunakan bumbu yang asli, yang alami gitu ya teman-teman. Tapi kadang-kadang kepikirannya tuh mau yang praktis tapi ternyata jarang banget kepakai, akhirnya kadaluarsa terus dibuang. Sayang juga ya teman-teman, nanti insya Allah akan lebih bijak lagi untuk belanja bulanan gitu ya. Terus kayak saus tiram, terus kecap asin dan lain sebagainya,
bulan depan saya pengennya tuh belinya yang sasetan aja supaya sekali pakai buang gitu ya. Kalau botolan kadang-kadang suka tumpah-tumpah terus lacinya jadi lengket gitu teman-teman. Alhamdulillah lacinya udah bersih, udah beres, udah rapi ya teman-teman. Terus bumbu instannya yang kadaluarsa udah saya buangin. Dan ini blendernya juga saya masukkan aja ke dalam laci supaya meja dapurnya itu tidak terlalu banyak barang ya. Saya kurang suka kalau meja dapurnya itu banyak barang teman-teman, karena rasanya itu ribet ngelihatnya. Terus pas masak juga nanti terlalu sempit. Oke, sekarang saya nyapu dulu karena lacinya udah bersih, udah rapi, terus udah wangi ya. Wanginya tuh wangi serai enak banget. Terus di bagian atas juga udah lega, tinggal nanti nyuci kayak toples-toples yang udah kosong. Teman-teman terima kasih banyak ya yang sudah ngikutin video saya dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.